你老婆在哪儿？好像我已经跑了。你扯吧！你们他妈打我的下属！想让你10分钟内看完。여보, 얼른 좀 써야겠다. 번호 뜻밖 거냐? 사인은 됐고 이사 나가자. 그래야지. Setelah 13 bulan berlalu, Rai yang sudah berubah dan sudah memiliki keluarga, malah ia dipukuli oleh seseorang lelaki hingga babak belur. Siapakah laki-laki ini dan kenapa Rai rela dipukul hingga babak belur? Setelah kasus Kim Do-soo ditutup, Jo-on dan keluarganya pindah ke distrik Lipo, mengikuti istrinya yang bekerja di daerah Lipo. Jo-on sudah pindah dinas dan bekerja di kantor kepolisian distrik Lipo. Selama 13 bulan berlalu, Rai yang akhirnya menikahi laki-laki yang berprofesi sebagai seorang analis di pasar saham. Dan setelah Rai mengetahui Jo-on tinggal di distrik Lipo, Rai mengajak suaminya untuk pindah sementara ke distrik Lipo. Ternyata Rai yang sudah tidak bisa melupakan detektif Jo-on di distrik Lipo, Rai mulai mengikuti sekaligus melihat aktivitas detektif Jo-on selama bekerja. Suatu hari Jo-on yang mengajak istrinya untuk berbelanja di pasar tradisional. Jo-on yang baru pertama melihat Rai dari kejauhan setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Rai yang bersama suaminya sudah ada di pasar tradisional yang sama. Mereka sempat bertemu dan berbincang-bincang satu sama lain seperti orang yang sudah kenal lama. Jo-on juga mengenalkan Rai ke istrinya. Dulu pernah membantu menyelidiki kasus kematian suami pertama Rai, Kim Do-soon. 살인 사건이래. Dan esoknya, detektif Jo-on mendapatkan kasus baru bahwa ada seorang laki-laki yang tewas dan tergeletak di kolam renang. Seorang pria yang mendapatkan 13 di perut dan di dada itu ternyata adalah Im Ho-shin, suami baru Rai. Seperti kasus yang sama mengingatkan Jo-on kepada kasus kematian Kim Do-soo. Area rumah terjadinya kasus mulai diselidiki. Jo-on langsung mengerucut bahwa ini jangan-jangan ulah dari Rai. Tapi ia belum bisa membuktikannya. Jo-on mulai kesal kepada Rai. Hanya dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan Jo-on, Rai rela melakukan apapun. Kesal dan marah karena ulah Rai, Jo-on akan membuktikannya dan akan menangkap Rai. Rai mulai diinterogasi di kantor kepolisian. Sepertinya sama dengan apa yang terjadi dengan kasus Kim Do-soo, mantan suaminya. Rai masih bisa beralibi bahwa suaminya Im Ho-shin besar kemungkinan tewas karena oleh seorang yang tidak ia kenal, karena Im Ho-shin telah membuat rugi para investornya di pasar saham. Ini akan menjadi sebuah keanehan karena semua kematian suami Rai, detektif Jo-on lah yang akan menginvestigasi semua yang bisa menimbulkan sebuah pertanyaan di dalam kepolisian. Kasus Kim Do-soo ada detektif Jo-on, sekarang kasus Im Ho-shin ada pula detektif Jo-on yang kedua kasusnya ada keterkaitan dengan istri mereka, Rai. Jo-on tetap bersikap profesional menyelidiki kasus ini. Rai yang menjadi saksi dalam kasus ini dalam keadaan benar-benar sedang berbunga-bunga karena sudah berhasil mendekati detektif Jo-on. Saat Jo-on datang menyelidiki ke rumah Rai di malam hari, Rai justru berani terus terang ke Jo-on. Ia datang ke distrik Lipo sebenarnya agar bisa lebih dekat dengan detektif Jo-on, bisa melihat Jo-on setiap hari. Rai juga mengaku saat ia pulang di malam hari melihat suaminya sudah mengambang di kolam renang. Rai menguras air kolam renang, menyirami tubuh Im Ho-shin agar tidak terlihat seperti menghilangkan jejak. Tapi sepertinya Rai ingin memperumit penyelidikan kasus ini. Jo-on langsung menjadikan Rai salah satu tersangka atas kematian suaminya. Rai langsung dijebloskan ke penjara agar Rai bisa dinaikkan menjadi status terdakwa
Joon perlu mengumpulkan bukti-bukti lagi. Selama penyelidikan dan penyertaan Rai di ruang interogasi, Rai masih belum mau mengakui bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Justru Rai mencurigai Chul Sung yang melakukan ini. Chul Sung adalah seorang kepala geng, orang yang pernah membuat Rai babak belur di Seoul gara-gara alasan ibunya masuk rumah sakit akibat ulah Rai. Rai sekarang di bawah yuridis detektif Joon. Kemanapun detektif Joon pergi untuk melakukan penyidikan sekaligus melengkapi alat bukti kasus ini, Rai akan selalu ikut. 네, 이모 씨한테 사기당한 Nice. 있습니다. Di hari pemakaman ibunya, Chul Sung dipanggil ke kantor kepolisian. Chul Sung dituduh melakukan pembunuhan kepada In Ho Shin, suami Rai. Tapi saat itu Chul Sung masih bisa membantah tuduhan terhadap dirinya. Chul Sung juga bisa beralasan bahwa ia bisa menunjukkan bahwa saat itu ia tidak bersama dengan Im Ho Shin dan tidak mungkin melakukannya, padahal jarak mereka sangat jauh. 남편하고 아는 여자의 남편이 통이나 벌어. Saat Joon pulang ke rumah, An Jung Wan, istri Joon, mengetahui semua kasus ini dari pesan yang dikirimkan oleh In Ho Shin sebelum ia tewas. Sebelum kejadian di malam Im Ho Shin tewas, Im Ho Shin sempat menghubungi istri Joon, tetapi tidak diangkat. Ho Shin mengirimkan pesan kepada An Jung Wan, pesan pois bahwa dulu di kasus tewasnya Kim Do Sun, Joon pernah mengatakan mencintai Rai istrinya dan akan selalu ada untuk Rai. Ah Jung Wan langsung angkat kaki dari rumahnya setelah mengetahui suaminya telah berselingkuh dengan saksinya di tahun yang lalu, dan sekarang selingkuhan suaminya sudah ada di wilayah tempat mereka tinggal. Esok malamnya Joon langsung menuju ke rumah Rai untuk meminta klarifikasi, tetapi Rai di malam itu tidak ada di rumah. Ia berada di Gunung Homi untuk menabur abu jenazah neneknya. Joon yang sudah langsung menuju ke Gunung Homi yang awalnya minta klarifikasi kenapa suaminya Ho Shin menelpon istrinya dan membocorkan hubungan mereka. Bukan jawaban yang didapatkan oleh Joon, melainkan ia mendapatkan sentuhan tangan yang selama ini ia butuhkan dari sentuhan Seo Rai. Kisah cinta di tahun yang lalu mulai mencoba untuk bermekar kembali di antara mereka, dan pertanyaan klarifikasi itu mulai dilupakan oleh Joon. 문제는 어떻게? 뭐 복구가 될까요? Besoknya ponsel Ho Shin ditemukan oleh tim penyidik di dalam pesan antara Im Ho Shin dan Rai. Setelah semuanya dicocokkan dengan pengakuan Chul Sung, Chul Sung sebenarnya benar sedang mencari pelarian In Ho Shin dan Rai karena masalah ini. Masalah pertama adalah uang pensiun ibu Chul sebesar 10 miliar won yang akan dikelola oleh Im Ho Shin di pasar saham untuk sebuah investasi jangka panjang. Bukannya dikelola di pasar saham, melainkan Im Ho Shin menggunakan uang ibu Chul Sung hanya untuk berpoya-poya, terutama membahagiakan Seo Rai sebagai istri barunya. Karena masalah inilah Chul Sung marah besar ke Im Ho Shin. Chul Sung yang datang ke apartemen mereka untuk melabrak Im Ho Shin saat itu tidak mendapati Ho Shin ada di apartemen. Amarahnya yang sudah tidak terbendung akhirnya melampiaskannya ke Rai. Rai yang tidak terima bahwa ia dipukuli oleh Chul Sung, ia pun pergi menjenguk ibu Chul Sung dan berpura-pura kenal dengan anaknya Chul Sung. Setelah itu Rai Juni ibu Chul Sung. Makanya Rai dan In Ho Shin kabur ke distrik Lipo, aman dari kejaran Chul Sung. Tidak ada niatan untuk bertemu dengan Joon, meskipun awalnya ia mengetahui Joon ada di distrik Lipo. Semua masalah itu
terjadi hanya karena sebuah pertemuan di pasar tradisional itulah semuanya menjadi hancur. Poise Jo-on yang mengatakan cinta terhadap Rai di tahun lalu diketahui oleh In Ho-shin. In Ho-shin yang cemburu mengirimkan Poise tersebut ke istrinya. Tidak hanya sampai di situ, In Ho-shin juga berencana ingin membuat rusak nama Jo-on di kepolisian dengan cara akan mengupload suara Jo-on yang mencintai saksinya saat dalam penyidikan. Demi melindungi Jo-on agar karirnya tidak hancur, Rai menghubungi Chol Sung dan memberitahukan keberadaan suaminya yang saat ini ada di distrik Lipo, dan terjadilah kemalangan yang menimpa In Ho-shin, suami baru Rai. 때문에 죽어서. 서른씨, 여보세요? Semua kasus akhirnya terpecahkan demi menyelamatkan karir seseorang yang ia cintai meskipun harus mengambil nyawa orang lain walaupun nyawanya adalah taruhannya. Meskipun itu juga akan berakibat fatal untuk dirinya. Rai yang mau menjauh dari detektif Jo-on dan pergi ke pantai untuk membuang semua masa lalunya dan kisah cinta mereka. Kisah cinta kepada seorang detektif yang hanya awalnya sebagai saksi yang menjadikan semuanya itu sebuah cinta. Jo-on yang tidak mau kehilangan Rai mencoba menyusul ke pantai menggunakan GPS yang ia gunakan melacak melalui handphone Rai. Jo-on yang tidak ingin kehilangan Rai lagi mengingat istrinya sudah pergi meninggalkannya. Saat Jo-on yang sudah sampai ke pantai, ia hanya menemukan mobil Rai, tapi ia tidak menemukan Rai lagi. Rai menghilang di dalam laut yang terus menghampas dengan amarahnya. 소설의 기술 속에 Jo-on kehilangan istrinya dan sekarang ia juga kehilangan orang yang ia cintai, dan film habis. Terima kasih sudah menyaksikan Story Film NSTP. Film apa lagi yang akan kami suguhkan? Please komen di bawah ya, dan jangan lupa like dulu dan subscribe channel ini, dan bye bye.